Di dalam Islam itu ada satu kata yang gak ada di dalam agama yang lain, namanya adalah bisyarah. Dalam bahasa Indonesia bisyarah agak berganti makna. Contoh misalnya, ada yang nelpon saya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz bisa ngisi di tempat kami? Insya Allah bisa. Kapan? Tempatnya begini, waktunya begini, Insya Allah bisa. Terus kemudian ada yang nanya begini, mohon maaf Ustaz, jangan tersinggung ya, kami mau nanya, bisyarahnya berapa ya? Nah, jadi kira-kira begitu. Lalu saya tanya, setahu saya bisyarah itu dalam bahasa Arab, kok ditanya berapa? Karena setahu saya bisyarah dalam bahasa Arab artinya kabar gembira. Artinya kabar gembira tentang sesuatu yang belum pernah dilihat, tapi kita senang ketika mendapatkan kabar gembira itu. Itu namanya bisyarah. Ternyata usut punya usut, di dalam bahasa Indonesia bisyarah artinya adalah amplop. Paham teman-teman sekalian? Jadi bisyarahnya berapa? Artinya amplopnya berapa? Oh mungkin karena ustadz senang ketika mendapatkan amplop gitu ya. Nah, jadi namanya bisyarah. Tapi dalam bahasa Arab bisyarah artinya adalah kabar gembira tentang sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, belum pernah kita lihat, tapi kita merasa senang karena datangnya bisyarah itu daripada Allah dan Rasulnya. Contoh misalnya, salah satu contoh bisyarah adalah surganya Allah, jannah. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Yakin? Siap mati? Oh, harus siap, karena syarat pertama masuk surga adalah mati. Baik, semua orang pengen masuk surga. Kenapa semua orang pengen masuk surga? Karena surga menyenangkan bagi kita. Kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah ke sana, tapi kita senang ketika disebutkan tentang surga. Kenapa? Salah satunya di dalam Al-Quran, mudhammatan. Surga itu kemudian banyak sekali ditutupi oleh pohon-pohonan, rimbun. Di bawahnya ada permadani, di bawahnya ada rumput-rumput serasa permadani. Warnanya hijau, di situ mengalir segala macam yang diinginkan oleh manusia, dan di situ sangat luas sekali. Dan pada intinya oleh orang-orang yang muslim laki-laki, di situ yang paling penting ada apa? Bidadari bermata jeli, hurun ain, lam yatmithunna insun qablahum walajan, tidak pernah tersentuh oleh jin ataupun oleh manusia. Hurum maksuratun fil khiyam, dan dia terpingit di dalam kemah-kemah khusus diperuntukkan bagi orang-orang muslim yang kelak akan masuk ke sana. Itu bidadari. Ibu-ibu biasanya protes, Ustadz kalau laki-laki dapat bidadari kami dapat apa? Tenang, ibu-ibu dapat segala macam yang ibu-ibu inginkan, yang ibu-ibu minta pada Allah semua akan dapat. Tiba-tiba di satu majelis taklim ada yang bilang, Ustadz kalau gitu saya mau minta sama Allah. Lah apa Bu? Agar suami saya tidak boleh poligami ketika di dalam surga. Oke, coba saja, siapa tahu dikabulkan Bapak Ibu sekalian. Nah, alhamdulillah ya. Jadi ini adalah namanya bisyarah. Bisyarah adalah sesuatu yang terjadi di masa depan, belum mampu kita lihat tapi kita merasa senang. Kenapa? Karena itu datangnya daripada Allah dan Rasul. Jelas sampai di sini teman-teman sekalian? Bagi saya, bisyarah ini seperti tempat berteduh di tengah-tengah terik, sebagai tempat berharap ketika saya lagi futur atau saya tidak ada harapan. Begitu saya tidak semangat, begitu saya mendapatkan fakta yang bertentangan dengan apa yang saya inginkan, maka saya ingat-ingat bisyarah, karena bisyarah itu senantiasa bisa membantu saya dalam semangat menjalani kehidupan. Kenapa bisa begitu? Contoh, nih, 3 minggu setelah saya masuk Islam, tiba-tiba kemudian bapak saya nanya pada saya, Lik, kenapa kamu masuk Islam? Saya bilang, karena Islam adalah agama yang benar. Bapak saya ketawa, Lik, mohon maaf, papi mau nanya, menurutmu yang lebih miskin itu non muslim atau yang muslim? Kira-kira menurut bapak ibu sekalian yang lebih miskin non muslim atau yang muslim? Muslim. Yang lebih banyak nggak sekolah non muslim atau yang muslim? Muslim. Yang lebih banyak nggak makan non muslim atau yang muslim? Yang hilang sandal di masjid muslim atau non muslim? Muslim. Kalau begitu di mana bagusnya Islam, Lik? Islam justru kamu lihat kayak begitu. Saya bilang pada bapak saya, Pi, yang papi lihat itu muslim bukan Islam. Islam itu ajarannya, muslim itu orangnya. Dan yang sekarang ada kebanyakan orang-orang muslim yang tidak paham tentang Islam. Bapak saya bilang lagi, loh kalau kamu tahu bahwa orang-orang muslim yang lahir aja tidak paham tentang Islam, kenapa kamu masuk Islam? Saya bilang justru untuk mendakwakan Islam agar orang-orang yang muslim dari awal mereka memahami tentang Islam. Bapak saya bilang, kamu ini ngaco. Berapa orang-orang ngaco kayak kamu dan teman-temanmu ini? Maka kemudian bapak saya kemudian menanya begitu, saya jawab begini, orang yang benar-benar paham Islam, mau belajar tentang Islam, mau berkorban untuk Islam, mungkin gak lebih daripada 3% daripada orang-orang muslim itu sendiri. Bapak saya bilang, belajar matematik gak, Lik? Belajar logika matematik gak, Lik? Logika matematik itu gak mungkin kamu bisa merubah yang 97%. Yang ada 97% yang merubah 3%. Saya bilang pada bapak saya, betul Pi, itu logika matematik. Tapi untungnya Tuhan saya gak pakai logika matematik. Logika Tuhan saya sederhana, kalau dia pengen sesuatu terjadi maka terjadilah, kun fayakun. Itu logika Tuhan saya. Maka saya bilang, saya tetap semangat untuk memperjuangkan Islam, karena Allah kasih bisyarah, kita pasti menang. Andaikan tidak ada bisyarah, saya sudah berhenti dakwah dari dulu.
Andai kan tidak ada bisyarah, saya sudah nggak mau jadi orang muslim dari dulu. Lah kenapa? Ngelihat fakta pusing Bapak Ibu sekalian. Bisa dipahami? Coba lihat fakta. Kalau secara fakta, secara logika, kira-kira perjuangan Islam ini akan menang atau tidak? Nggak mungkin. Lah kenapa? Mereka punya kekuasaan, mereka punya uang, mereka punya segala-galanya. Lah kita ngontrak bulan depan aja masih mikir di mana? Lah tapi kemudian ini kemudian mereka dapatkan. Kalau seandainya pakai logika kayaknya nggak bakal menang. Tapi Allah punya rencana, Allah punya bisyarah, dan salah satunya yang mau saya ceritakan adalah tentang Muhammad Al-Fatih. Oke, kalau gitu kita sedikit belajar geografi. Ini adalah dunia pada zaman dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Jadi ketika Rasul masih hidup, ini saya tandain di depan bendera la ilaha illallah, benderanya Rasulullah. Saya tancapkan di Madinah, dan ketika beliau ada di Madinah, pada saat itu dunia nggak seribet zaman sekarang. Jadi dunia zaman dulu berdasarkan sejarah cuma dua, timur, barat, selesai. Cuma dua, timur, barat, selesai. Timur adalah Persia, barat adalah Romawi. Pada saat itu timur Persia itu sudah berusia 1200-an tahun, sedangkan barat baru berusia sekitar 650-an tahun. Dan Rasul di tengah-tengah di antara dua raksasa yang ada di dunia. Teman-teman sekalian, ketika pada saat itu terjadi, Rasulullah dan para sahabatnya menaklukkan seluruh Persia, sehingga pada saat itu vis-a-vis dengan Romawi. Kalau teman-teman dikasih gratis untuk pergi ke satu kota, pilih kota mana yang pengen dikunjungi selain Mekah dan Madinah? Istanbul. Selain Istanbul apa lagi? Luar biasa. Selain Istanbul apa lagi? Barcelona. Selain Barcelona? Madrid. Terus Manchester, Milan. Itu klub bola semua ya. Zaman dulu nggak ada Madrid, nggak ada Barcelona, nggak ada Manchester, nggak ada apapun. Yang ada ketika orang ditanya mau pergi ke kota mana yang paling ingin dikunjungi, maka jawabannya salah satu di antara dua. Kalau nggak Konstantinopel, pasti Roma. Istanbul belum ada. Jadi kalau nggak Konstantinopel, pasti Roma. Kenapa Konstantinopel dan Roma? Dua-duanya kota terindah di dunia, kota paling hebat di dunia, kota paling sempurna di dunia. Kenapa bisa begitu? Ini Konstantinopel. Konstantinopel adalah sebuah kota yang di dalam pagar-pagarnya itu dilindungi oleh pagar-pagar yang sangat kuat, dan di dalam pagar-pagarnya itu ada gereja yang lebih banyak daripada jumlah hari dalam setahun. Setiap jalan-jalannya diperkeras dengan batu porfiri dan batu marmer, kiri dan kanan jalan dibangun kemudian gedung-gedung yang sangat tinggi, kemudian banyak sekali orang-orang di sana berdagang, dan di sana ada satu tempat yang paling besar di dunia, tempat yang paling luas, tempat paling besar, namanya Hagia Sophia. Sebuah gereja yang gerejanya lebih besar daripada Istiqlal, teman-teman sekalian. Nah, gereja ini ditahta dengan batu-batu permata di dalamnya, lalu kemudian didesain dengan sangat bagus sekali, dan banyak orang pengen pergi ke Hagia Sophia. Salah satunya pengembara daripada Rusia, jalan 3 bulan dari Rusia menuju ke Konstantinopel. Ketika sampai ke Konstantinopel, dia langsung menuju Hagia Sophia, masuk dalam Hagia Sophia, dia tuliskan dalam buku catatannya, kami masuk ke Hagia Sophia, dan ketika kami masuk, langsung kami tersesat. Bahkan kami tidak tahu lagi kami masih di dunia atau kami sudah sampai ke surga. Paham teman-teman sekalian? Ini Hagia Sophia, ini Konstantinopel. Yang kedua, kota Roma, simbol hegemoni Kristen Katolik di dunia sampai sekarang. Di dalam kota Roma ada banyak sekali alun-alun. Kalau di Jakarta ada berapa alun-alun? Ya mungkin 3 atau 4. Tapi di kota Roma ada ratusan alun-alun, masing-masing alun-alun diperkeras dengan batu-batu semuanya, dan minimal ada 2 sampai 3 air mancur. Dan setiap air mancur di kota Roma sampai sekarang masih bisa diminum. Dan ini adalah kemudian simbol tadi kekuatan orang-orang Katolik di seluruh dunia adanya di kota Roma. Di dalamnya ada sebuah negara namanya Vatikan. Ini kota yang kedua paling keren, namanya kota Roma. Berarti ada 2 kota, satu apa tadi namanya? Konstantinopel. Yang kedua apa tadi namanya? Roma. Dan dua-duanya ini disebutkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang sama. Dan kita mundur lagi ketika tahun 5 Hijriah. Ada satu perang yang sangat penting dalam 5 Hijriah, yang perang ini kelak akan dikenang sebagai salah satu peperangan yang paling sulit di dalam Islam. Ada yang tahu namanya? Perang Badar. Salah. Perang apa? Hah? Khandak. Tahu dari mana? Lihat di situ. Oh, alhamdulillah. Namanya perang Khandak. Perang Khandak artinya perang parit, terjadi pada 5 Hijriah, dan ketika itu 10.000 orang-orang kafir Quraisy mengumpulkan pasukan Ahzab namanya. Ahzab ini artinya apa? Koalisi. Jadi pasukan-pasukan yang berkumpul satu sama lain dari kaum-kaum, mereka berkumpul kemudian 10.000 orang berjalan dari Mekah ke Madinah, pengen menghancurkan Islam, membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu ketika mereka datang ke kota Madinah, 6 hari lagi mau nyampe, ini kabar bocor oleh intelijennya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kenapa?
Kenapa? Intelijen Rasul canggih. Siapa intelijennya Rasul? Malaikat Jibril. Paham teman sekalian? Malaikat Jibril ngasih tahu, ini ada 10.000 pasukan mau datang ke sini menghancurkan Madinah, membunuh Muhammad. Maka silakan bikin sebuah rencana counter attack. Rasulullah kemudian mengumpulkan para sahabatnya, lalu kemudian hitung ada berapa pasukannya. Para sahabat bilang, ya Rasulullah, kami cuma ada 3.000 ya Rasulullah. Coba lihat, secara logika 10.000 lawan 3.000, yang menang siapa? Yang menang siapa kira-kira? Secara logika 10.000. Tapi Rasul bilang jangan khawatir, jangan putus asa. Ada yang punya ide di antara kalian? Salman Al Farisi angkat tangan. Ya Rasulullah, kami punya ide. Gini, dulu kami di Persia, ketika kami melawan pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar daripada kami, maka kami buat parit. Dan di parit itulah kemudian kami berlindung, kami gali tanah, kami taruh di atas, kami dapat tempat yang lebih tinggi, kami tempatkan pasukan pemanah di sana, kami panah mereka, walaupun kami tidak yakin sekarang bisa menang atau tidak, karena perbedaan pasukan terlalu banyak ya Rasulullah. Rasul katakan, gak ada masalah, buat paritnya. Maka dibuatlah parit mengelilingi kota Madinah sebelah utara sejauh 8 km. Berapa panjang? 8 km. Kalau zaman sekarang 8 km dari mana ke mana? 8 km di Jakarta dari mana ke mana? Oh, Anda nggak perlu hitung karena saya sudah hitung. Dari Cawang ke Semanggi itu 8 km. Bayangkan gali parit 8 km bukan di Indonesia. Indonesia pakai cangkul selesai. Gali parit di Arab pakai cangkul, patah cangkulnya. Gali parit di Arab pakai lembing karena batu semua. Hancurkan batunya, naik tarik ke atas. Dan yang namanya paritnya ada spesifikasinya. Kata Salman, ya Rasulullah, lebarnya harus 5 meter, dalamnya harus 3 meter. Lah kenapa sepanjang itu? Supaya kuda nggak bisa lompat. Kalau lompat jatuh nggak bisa naik lagi 3 meter. Maka 5 meter, 3 meter. Hitung saja berapa kubik tanah harus diangkat ke atas. Dalam kondisi seperti itu 6 hari lagi mau nyampe. Kira-kira mereka stres atau tidak? Kaum muslimin stres. Lah kenapa stres? Jumlahnya cuma 3.000, gali parit 8 km, 6 hari lagi pasukan nyampe, itu pun belum tentu menang. Dikisahkan panasnya luar biasa. Secara jumlah mereka kalah dan makanannya menurut salah satu riwayat orang muslim disuruh celupin tangannya, kemudian tangannya celupin di air itu diangkat, kemudian masukin ke gandum. Maka gandum yang nempel di tangannya itulah dijilat untuk kemudian seharian. Bisa dipahami teman sekalian? Kira-kira gimana kondisinya? Sangat mencekam sekali. Wajar saat itu ada orang-orang yang bilang sama Rasulullah, ya Rasul, saya mau izin pulang dulu ya. Lah kenapa? Ini istri saya di rumah. Bukankah di dalam Islam seorang suami harus ngurus istrinya? Sudah salah pakai dalil pula, paham teman sekalian? Pulang nggak balik lagi. Ya Rasulullah, saya mau pulang. Lah kenapa? Anak-anak saya belum makan ya Rasulullah. Bukankah seorang ayah adalah tanggung jawabnya mengurusi anak-anaknya? Kabur, nggak balik lagi. Sudah salah pakai dalil. Yang bersama Rasulullah pada saat itu cuma tertinggal 2 tipe orang. 1 yang benar-benar beriman, 2 Yahudi yang terpaksa. Ya, salah satu siapa? Yang benar-benar beriman. Yang kedua, Yahudi yang terpaksa. Loh kok ada Yahudi di situ? Yahudi itu memang licik luar biasa. Dari dulu sifatnya kayak begitu. Lah kenapa? Mereka bilang sama Rasulullah, kami akan membantu karena kami warga Madinah. Ternyata mereka sudah kong kali kong sama pasukan Ahzab. Mereka bilang, nanti kalau kamu datang, kamu akan serang kaum muslim dari depan. Kami akan ganggu istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Kami akan ancam bunuh dan kami akan ancam mereka untuk diperkosa. Sehingga mereka tidak tenang. Maka muncul di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab menggambarkan peperangan ini, ja'akum min fauqikum wa min asfala minkum. Dan ketika datanglah kemudian mereka dari depan kalian dan dari belakang kalian, idzagatil absara, ketika kalian bergetar pandangannya, wa balagatil qulubul hanajir, dan sampai kemudian jantung sampai ke tenggorokan, wa tadzunnuna billahi dzununa, dan Anda banyak prasangka pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah pergi meninggalkan kita. Allah enggak perhatian lagi pada kita. Kita tidak akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kejadian. Maka ketika menggali parit ada 2 yang tersisa. 1 kaum muslimin yang benar-benar beriman, 2 Yahudi yang terpaksa. Dalam kondisi inilah ada yang nanya pada Rasulullah ketika lagi istirahat, ya Rasulullah, besok yang kita taklukkan kira-kira yang mana dulu? Konstantinopel atau Roma? Faham sampai di sini? Coba lihat baik-baik. Mereka lagi ada di mana? Lagi ada di mana mereka? Di Madinah. Lihat ya, betapa kemudian mental para sahabat luar biasa. Mereka lagi ada di mana? Madinah. Konstantinopel, Roma. Pertanyaan saya sederhana. Sahabat sudah pernah pergi ke kota Konstantinopel? Belum. Sudah pernah lihat Konstantinopel? Belum. Belum pernah pergi, belum pernah lihat. Yang sahabat tahu itu adalah kota yang terbaik.
Konstantinopel. Yang kedua kota terbaik adalah kota Roma. Belum pernah pergi, belum pernah lihat, belum pernah ke sana. Kalau sekarang ke sana saja, Anda dari Madinah pergi ke Konstantinopel itu 3,5 jam naik pesawat. Zaman dulu mereka nggak pernah pergi, nggak pernah lihat. Yang mereka tahu cuma itu tempat paling bagus, paling indah, paling kuat di dunia kotanya. Pertanyaannya pada Rasulullah, ya Rasulullah, yang mana dulu akan kita taklukkan, Konstantinopel atau Roma? Bisa dipahami maksudnya? Mereka lagi ada di Madinah, nggak pernah ke sana, nggak pernah lihat, dan besok 6 hari kemudian mereka akan menyambut pasukan berapa? 10.000. Mereka harus gali parit berapa panjang? 8 kilo, lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter. Dan makannya gandum kemudian yang lengket di tangan dijilat untuk seharian. Nanyanya pada Rasulullah, yang mana duluan yang akan kita taklukkan, Konstantinopel atau Roma? Bagaimana reaksinya orang Yahudi? Yahudi langsung bilang, kayaknya Muslim sudah mulai gila. Lah kenapa? Kayaknya kepanasan ini, kurang makan ini kayaknya. Halusinasi mereka. Besok udah mau mati, 10.000 nyerang, ini parit aja belum jadi. Yang mereka pikirin Konstantinopel dan Roma. Gila ini orang Muslim. Ternyata Rasul menjawab pada mereka dengan jawaban yang luar biasa. Ini jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Madinatu Hiraqlah tuftahu awalan. Wahai para sahabat yang bertanya, kota mana yang terlebih dahulu akan ditaklukkan, Konstantinopel atau Roma? Yang akan ditaklukkan pertama kali adalah kotanya Heraklius, yaitu Konstantinopel. Ketika mendengar ini, Yahudi langsung sontak berkata, wajar aja Muslimnya gila, bosnya juga gila. Paham teman sekalian? Lah kenapa? Karena Rasulullah dianggap gila. Ini ditulis dalam Sirah Ibnu Hisham, bahwa kemudian orang Yahudi mengatakan Muhammad gila. Hari ini pun mereka tidak sempat pergi ke WC, tapi mereka berpikir tentang Konstantinopel, mereka berpikir tentang kota Roma. Coba lihat baik-baik teman sekalian. Pertama, perhatikan mental para sahabat. Para sahabat tidak pernah nanya begini, ya Rasulullah, mungkin nggak kita menaklukkan Konstantinopel? Jelas sampai di sini? Para sahabat nanya begitu? Enggak. Yang ditanya oleh para sahabat adalah yang mana duluan. Artinya di dalam kepalanya dua-duanya sudah pasti takluk. Cuma dari tadi penasaran yang mana duluan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak menjawab begini, udah jangan mikirin jauh-jauh, bapak lu aja belum masuk Islam, udah jangan mikirin jauh-jauh, makan aja susah. Enggak, yang Rasul berikan pada mereka, lihat, ketika kekurangan makanan, ketika kekurangan bala tentara, ketika kekurangan segala macam, yang Rasul berikan pada mereka bukan bala tentara, bukan makanan, bukan persenjataan. Yang Rasul berikan pada mereka adalah visi. Kalian akan menaklukkan kota Konstantinopel. Singkat cerita, peperangan Ahzab dimenangkan oleh kaum muslimin. Bagaimana cerita? Nggak mungkin menang tiba-tiba jadi menang. Ada di dalam surat Al-Ahzab dari awal sampai dengan akhir. Silakan dibaca. Singkat cerita, setelah memenangkan itu, Rasulullah mengeluarkan hadis yang lebih luar biasa lagi. La tuftahan al-Konstantiniyah fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Akan ditaklukkan kota Konstantinopel oleh kalian. Pasti kalian akan menaklukkan kota Konstantinopel. Sebaik-baik panglima adalah panglimanya. Sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Ini kemudian disampaikan pada para sahabat, lalu kemudian para sahabat berlomba-lomba ingin menaklukkan kota Konstantinopel. Siapa saja yang berlomba-lomba? Yang pertama namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Kenal Abu Ayyub Al-Ansari? Kenal Abu Ayyub Al-Ansari? Kenalan di mana? Oh belum. Tahu Abu Ayyub Al-Ansari? Tahu siapa Abu Ayyub Al-Ansari? Sahabat Ansor. Ya iyalah, kan ada namanya. Abu Ayyub Al-Ansari adalah orang yang mendapatkan kehormatan ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Rasulullah nginep di rumahnya Abu Ayyub selama 7 bulan. Jadi Anda bayangkan, 7 bulan Rasulullah nginep di rumahnya Abu Ayyub. Itu seluruh Madinah iri sama Abu Ayyub. Kalau perang, Abu Ayyub bawa bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai penanda bahwa Nabi ada di situ. Jadi ketika perang, biasanya Nabi bawa bendera putih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai penanda bahwa pemimpin perangnya ada di situ. Nah itu kerjanya Abu Ayyub, megangi bendera Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi wafat, Abu Ayyub sudah berusia 80 tahun. Ketika sudah berusia 80 tahun, ya kira-kira seumur dengan Pak Haji gitu ya. 80 tahun kemudian ada di situ, tiba-tiba kemudian Abu Ayyub mendengar Muawiyah anaknya, namanya Yazid bin Muawiyah, pengen pergi ke kota Konstantinopel, pengen menaklukkan kota Konstantinopel. Maka Abu Ayyub bilang, anak muda, bapak mau ikut. Yazid bilang, kenapa bapak mau ikut? Saya mau ikut berjihad. Yazid bilang, sudahlah pak, bapak nggak usah ikut lagi pak, biar kami saja yang muda-muda ini pak. Nanti kalau bapak ikut, bapak nala-nala beban.
Enggak, Bapak mau ikut. Kenapa? Bapak ini maksa-maksa betul mau ikut. Lalu kemudian Abu Ayyub bilang, saya punya janji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum saya tunaikan. Maka saya pengen menunaikan janji saya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian janjinya apa, Pak? Rahasia. Pokoknya saya mau ikut. Dibawalah Abu Ayyub di tengah jalan. Abu Ayyub sekarat. Ketika sekarat, Abu Ayyub bilang pada Yazid, Yazid, mayat Bapak nanti kalau sudah meninggal jangan dimakamkan dimanapun, Bapak tidak ridho. Tapi ini adalah wasiat terakhir Bapak, mayat Bapak tolong naikkan ke atas kuda yang paling kuat dan yang paling cepat yang kamu mampu, maka larikan kuda itu ke tempat yang paling dekat dengan tembok Konstantinopel, makamkan mayat Bapak di sana supaya tunai janji Bapak pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa janji Bapak? Aku pernah berdoa di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, aku pengen mendengarkan gemerincing pedang dan derap kaki kuda pasukan-pasukan yang kelak menaklukkan Konstantinopel. Maka Rasul mengaminkan. Maka kemudian mayatnya Abu Ayyub dibawa ke situ, dimakamkan di depan tembok Konstantinopel sebagai janjinya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan Yazid kalah total. Berikutnya kemudian Maslamah bin Abdul Malik pada tahun 717 bawa 120.000 pasukan pergi ke Konstantinopel, pengen menaklukkan Konstantinopel, nggak mampu juga, kalah total juga. Berikutnya Harun al-Rasyid, Bayezid, Murad, mereka semua mencoba menaklukkan Konstantinopel, tetap nggak bisa juga. Lah kenapa? Konstantinopel adalah tempat yang sangat kuat sekali. Lihat peta pelajaran geografi. Di mana ini? Di mana ini? Oh, di dunia. Ini pasti jawaban anak IPS ini, betul ya? Alhamdulillah. Ini di mana ini? Konstantinopel. Ya, karena kita lagi bicara Konstantinopel. Lihat kota ini. Kota ini di tengahnya ada selat. Betul begitu? Ah, ini selat namanya Selat Bosforus. Selat Bosforus itu membedakan antara Asia dan Eropa. Sebelah sini, nah ini sebelah sini, ini namanya Eropa. Sebelah sini namanya Asia. Bedanya apa? Selat Bosforus, Selat Dardanel, itu aja bedanya. Jadi kalau seandainya sebelah sini sudah Asia, sebelah sini Eropa, maka Konstantinopel itu terletak di tengah-tengah antara Asia dan Eropa. Satu-satunya kota yang terletak di antara Asia dan Eropa sampai sekarang adalah kota Konstantinopel. Kalau di zoom in kira-kira begini. Nah, ini kotanya. Bentuknya kayak segitiga, di bawahnya lautan, atasnya kemudian lautan, teluk, sebelah kanannya juga lautan, sebelah kiri, sebelah baratnya satu-satunya berbatasan dengan daratan. Dan orang-orang bicara, inilah kota paling indah di dunia. Lah kenapa? Karena langit di Konstantinopel lebih indah daripada kota-kota lain, kata mereka. Nah, ini yang nggak tertaklukkan Bapak Ibu sekalian, namanya Konstantinopel. Ingat baik-baik, bentuknya kayak segitiga, lalu kemudian dipagari oleh kemudian pagar-pagar yang sangat kuat semuanya. Siapa yang menaklukkan Konstantinopel? Ini namanya Muhammad II bin Murad, atau yang kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Dan ini fotonya dibuat ketika dia menaklukkan Konstantinopel. Kira-kira umurnya berapa ketika dia menaklukkan Konstantinopel? Berapa umurnya kalau lihat daripada mukanya? Berapa kira-kira? 50, salah. Berapa umurnya? Lihat gambarnya. 30-an, salah. 40, salah. Berapa, Bu? Hah? 60, salah. 70, salah. Umurnya ketika dia menaklukkan Konstantinopel, sekaligus ketika dia digambar dengan gambar ini, umurnya 21 tahun. Berapa? 21 tahun ketika menaklukkan Konstantinopel. Kok jenggotnya panjang, Ustaz? Karena dia orang Turki. Jelas kalau orang Cina nggak punya jenggot. Jadi jangan banyak protes lagi ya. Kadang-kadang ada orang nggak pakai perasaan nanyanya, Ustaz kenapa Ustaz tidak pelihara jenggot? Berarti Ustaz tidak sunnah. Bukan tidak sunnah, nggak bisa tumbuh. Paham teman sekalian? Pakai ini Ustaz, obat penumbuh jenggot, Ustaz. Sudah saya coba, saya oles, tumbuhnya malah di sini. Oh enggak, itu guyonan itu. Baik. Namanya Muhammad II bin Murad dan dia adalah seorang penakluk Konstantinopel. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ini adalah sedikit kemudian ilmu tentang parenting, juga ilmu tentang karakter. Jadi gini Bapak sekalian, bapaknya namanya Murad kedua, dan bagaimana bapaknya mendidik agar Muhammad Al-Fatih jadi penakluk Konstantinopel. Bapaknya memilihkan para ulama untuk mendidik Muhammad Al-Fatih dari kecil agar dia bisa menjadi penakluk Konstantinopel. Ini kuncinya. Apa kuncinya? Ulama. Siapa ulama yang dipilih? Pertama Ahmad Al-Qurani, yang kedua Syekh Aksyamsuddin. Ini penting sekali karena kenapa? Kesalahan pendidikan di Indonesia adalah karena pendidikan di Indonesia adalah transfer of knowledge. Sedangkan pendidikan di dalam Islam adalah transfer of karakter. Lah kenapa kemudian berbeda antara transfer of knowledge dengan transfer of karakter? Kalau transfer of knowledge, Anda nggak perlu guru. Google tahu lebih banyak daripada guru-guru Anda. Paham Ibu sekalian? Itu kalau transfer of knowledge. Dan banyak orang punya pengetahuan tapi nggak punya adab.
Banyak orang punya pengetahuan tapi jahil. Paham teman-teman sekalian? Maka bukan transfer of knowledge tujuan di dalam Islam, tapi transfer of karakter. Apa bedanya? Transfer of karakter adalah transfer adab, transfer akhlak, transfer takut kepada Allah. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh ulama. Jelas sampai di sini? Mau saya bacakan sedikit hadis supaya teman-teman bisa mengerti kondisi yang sekarang. Coba lihat baik-baik. Hadisnya begini. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabut, tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sekarang ulama banyak yang wafat. Banyak. Mereka ambil ilmu itu bersama mereka. Ingat ya, ilmu bukan pengetahuan. Kalau pengetahuan di Google banyak, pengetahuan Islam di buku-buku banyak, tapi ilmu takut pada Allah itu cuma ulama yang punya. Karakter para ulama yang ditransfer pada umatnya. Ketika ulama sudah wafat, ilmu dicabut Allah, kata Allah. Kata Rasulullah kemudian melanjutkan, ketika ilmu sudah tercabut, maka merajalelalah kebodohan di antara manusia. Maka manusia-manusia mulai jahil, mulai nggak bisa membedakan mana benar, mana salah, mana aurat, mana bukan, mana halal, mana haram, nggak tahu semua. Ketika sudah merajalela kebodohan, coba lihat baik-baik, diangkat pemimpin-pemimpin bodoh di antara orang-orang bodoh itu. Itu hadis, bukan saya ngomong. Bisa dipahami teman sekalian? Jadi syarat adanya pemimpin jahil adalah rakyatnya harus jahil. Coba lihat baik-baik. Ahmad bin Hambal ketika ngisi pengajian itu yang datang puluhan ribu. Yang bawa catatan cuma di depan doang yang ratusan. Yang belakang cuma datang untuk apa? Ngelihat Ahmad bin Hambal, cara jalannya, cara ngomongnya, cara jawab pertanyaannya, sabarnya, akhlaknya. Maka kemudian mereka mempelajari karakternya. Maka ulama-ulama belajar karakter 40 tahun, belajar ilmu 4 tahun, belajar pengetahuan 4 tahun saja. Yang penting adalah apa? Karakternya sudah jadi. Bisa dipahami teman sekalian. Masalahnya di Indonesia, karakternya ini justru yang salah. Karena transfer karakter itu dengan 3. 1 Al-Quran, 2 kisah, 3 ulama. 1 ulama, 2 kisah, 3 Al-Quran. Coba lihat baik-baik teman sekalian. Di Indonesia, kisah masa kecil itu membuat perbedaan yang sangat luar biasa pada karakter. Kisah membuat karakter yang berbeda. Contoh, dari kecil kita tuh diajarkan binatang cerdas itu kancil karena dia bisa nyuri timun daripada apa? Petani. Lihat nasibnya petani di Indonesia, kacau. Loh kok saya tahu? Saya lulusan pertanian, Mbak, Pak, Bu. Lulusan pertanian, petani Indonesia luar biasa ngeri. Suruh tanam, ketika sudah tanam malah diimpor daripada yang lain. Coba lihat lagi apa kisah masa kecilnya. Cowok ngintip cewek mandi. Pernah dapat kisah masa kecil kayak begitu? Pernah dapat? Cowok ngintip cewek mandi. Ternyata ceweknya bidadari. Setelah itu kemudian cowoknya maling kemudian baju ceweknya sehingga dia tidak bisa terbang ke kahyangan lagi. Singkat cerita dia nikah sama cewek. Pelajaran moralnya adik-adik sekalian, maling masuk surga, paham sekalian? Nikah sama bidadari, apa nggak hancur? Ini karakter yang dibuat. Masalahnya karakternya sangat penting sekali. Lah kenapa? Karena kisah membentuk karakter. Muhammad Al-Fatih pertama-tama dididik oleh seorang syekh namanya Syekh Ahmad Al-Qurani. Kalau lihat dari namanya yang diajarkan apa? Al-Quran. Muhammad sini, oh ternyata anak ini anak sultan, anak orang kaya, petantang-petenteng. Maka Ahmad Al-Qurani bilang pada bapaknya Sultan Murad, Sultan mohon maaf, apakah boleh ini anak saya didik dengan cara saya? Silakan saja, silakan saja Syekh. Lalu Syekhnya ngambil kayu, kemudian dia panggil, Muhammad sini. Muhammadnya datang, dipukul pakai kayu, cetar, kayunya patah, Muhammadnya down, Muhammad kecilnya down, tapi bukan down dalam arti jelek, langsung nurut pada gurunya. Dalam waktu 8 tahun dia menghafalkan Al-Quran. Jadi usianya 8 tahun dia menghafalkan Al-Quran gara-gara pukulan gurunya. Ketika dia sudah gede, dia tulis dalam bukunya, pukulan itulah yang membuat saya jadi Muhammad Al-Fatih seperti sekarang. Andaikan tidak ada pukulan daripada Syekh Ahmad Al-Qurani, mungkin saya nggak jadi seperti sekarang. Lihat baik-baik, kalau gurunya benar, gurunya baik, pukulannya aja itu sakti. Paham teman sekalian? Mukulnya aja jadi kayak begini. Bisa dipahami ya? Tapi kalau gurunya nggak benar, mukulnya bahaya. Zaman dulu guru dipercaya. Zaman sekarang ada wali mukul kemudian muridnya, yang terjadi lapor Komnas HAM, paham? Lapor kemudian polisi. Ini masalahnya. Lah kenapa? Guru nggak dipercaya. Padahal guru itu insya Allah benar, insya Allah kalau didik murid. Kalau dia memang guru yang benar. Ahmad Al-Qurani membentuk Muhammad Al-Fatih. 8 tahun dia menghafalkan Al-Quran. Gurunya yang kedua namanya Aksyamsuddin. Aksyamsuddin ini siapa? Seorang guru yang ahli dalam berbagai hal. Herbal dia ahli, astronomi dia ahli, sejarah dia ahli, bahasa dia ahli. Maka tugasnya setiap hari, coba catat baik-baik, mengisahkan
menceritakan tentang kisah-kisah kepahlawanan kepada Muhammad Al-Fatih. Kisah siapa saja? Kisah Rasulullah, sirah nabawiyah, sirah sahabat, panglima-panglima besar di dalam Islam. Semua diceritakan pada Muhammad Al-Fatih sehingga membentuk karakter-karakter kepahlawanan. Mohon maaf kalau boleh saran, kalau ada yang punya anak di rumah, anak kecil, di rumah minimal punya sirah nabawiyah. Di rumah punya sirah nabawiyah. Apa itu sirah nabawiyah? Kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Referensi Ustadz? Boleh. Kalau yang rajin baca, beli sirah nabawiyah tulisan Ibnu Hisham. Adanya 2 jilid. Ibnu Hisham, sirah nabawiyah. Yang kalau saya nggak baru belajar baca, yang 1 jilid ada. Yang ditulis oleh Syekh Sofiyur Rahman Mubarakfuri. Itu 1 jilid sirah nabawiyah. Silahkan sediakan di rumah. Kalau nggak ada sirah nabawiyah, pertanyaan saya, antum mau didik anak-anak antum seperti apa caranya? Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Karena kita semua berpusat pada Rasulullah. Lah kalau nggak ada cara hidup Rasulullah di dalam rumah kita, bukunya, lah terus kita mau tahu dari mana? Anak ini dibacakan tentang sirah nabawiyah, bagaimana perangnya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana Nabi ketika bergaul dengan orang lain, semua diceritakan pada anak ini. Sehingga anak ini umur 11 tahun sudah punya jiwa kesatria. Bayangkan 11 tahun Muhammad Al-Fatih bikin syairnya tentang jihad. Itu Muhammad Al-Fatih. Kalau anak zaman sekarang 11 tahun bikin apa? Bikin masalah ya. Nah, anak zaman sekarang bikin surat cinta, nembak pada pacarnya, ditolak lalu kemudian ngancem bunuh diri dari tower BTS. Kan itu kan ya. Ini zaman sekarang. Lah kenapa? Gara-gara tontonannya salah, gara-gara ceritanya salah. Apa tontonannya? Ganteng-ganteng sering gila. Ya wajar aja. Stres makanya, paham teman-teman sekalian. Nah, ini kemudian Muhammad Al-Fatih. Dan sebelum kemudian dia jadi dewasa, dia kemudian diajak oleh Syekh Aksyamsuddin untuk menuju ke Hagia Sophia dari kejauhan. Jadi ngelihat Hagia Sophia dari kejauhan. Kemudian dia bilang begini, Muhammad, lihat. Apa itu? Konstantinopel, guru. Lihat itu apa? Hagia Sophia, guru. Lalu kemudian gurunya bilang, sudah banyak yang pengen menaklukkan kota Konstantinopel. Bapakmu sudah pernah coba dan bapakmu gagal. Kakekmu sudah pernah coba, kakekmu juga gagal. Semua sudah pernah coba ke sana kaum muslimin, pengen mengambil kota Konstantinopel, merealisasikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka gagal. Dan anak-anakmu akan coba dan anak-anakmu pun tidak akan pernah berhasil. Lah kenapa wahai guru? Gurunya bilang, saya senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sujud-sujud saya ketika tahajud, saya selalu minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya yakin betul yang dimaksud dengan orang yang terbaik yang menaklukkan Konstantinopel, yang memimpin pasukan terbaik adalah engkau Ananda Muhammad, engkau penakluk Konstantinopel. Diyakinkan sama gurunya, dia penakluk Konstantinopel. Sejak saat itu umur 8 tahunan dia yakin, saya Muhammad orang yang kelak akan menaklukkan kota Konstantinopel. Dan hasilnya beda. Lihat hasilnya, orang yang sudah yakin sama orang yang belum yakin. Orang yang sudah yakin menguasai 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Anda berapa bahasa? Sekarang sudah lebih 16 tahun kan ya? Berapa bahasa? Alhamdulillah 4 Ustaz. 1 bahasa Indonesia, 2 bahasa Inggris, 3 bahasa daerah, 4 bahasa isyarat. Alhamdulillah gitu ya. Nah ini dia 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Dan dia menjadi sultan ketika berumur 12 tahun. Apalagi semenjak balik hingga meninggal dia tidak pernah melewatkan sekalipun sholat rawatib dan sholat tahajud. Kenapa? Karena dia punya permintaan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya adalah kalau Anda pengen lebih daripada orang lain, tolong berbuat lebih daripada yang lain. Kalau Anda pengen sesuatu yang lain, pengennya beda, tapi Anda berbuatnya sama, kata Einstein, Anda orang gila. Karena hanya orang gila yang pengen hasil berbeda dengan cara yang sama. Contoh misalnya, ya Allah saya pengen yang lebih daripada tetangga saya. Ya buatlah yang lebih daripada tetangga. Ibadahnya lebih, kerjanya lebih, usahanya lebih. Lah kalau Anda pengen lebih, itu aja kemudian kerjaannya, lalu Anda minta lebih, itu tidak tahu diri namanya. Paham teman-teman sekalian? Konsep di dalam Islam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau Anda pengen minta pada Allah, pengen minta lebih, maka berbuatlah ibadah yang lebih. Iyyaka na'budu, ya Allah aku sudah beribadah. Iyyaka nasta'in, sekarang aku minta padamu ya Allah. Maka Muhammad Al-Fatih pengennya adalah menaklukkan Konstantinopel. Dia tahu sebaik-baik pasukan adalah pasukannya, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya. Untuk jadi pemimpin terbaik berarti harus paling dekat dengan Allah. Gimana caranya dekat dengan Allah?
dawamkan sunnah nawafil. Bagaimana caranya? Salat rawatib kemudian lanjutkan terus menerus, salat tahajud terus menerus juga. Akhirnya dia lakukan itu semua, dan tidak hanya itu, tapi dia membentuk pasukan yang terbaik, namanya pasukan Inkisaria. 7.000 anak-anak kecil dikumpulkan dalam setiap barak ada ulamanya, tiap hari bacain hadis, tiap hari kemudian bacain Quran, kemudian membentuk jiwa mereka menjadi jiwa seorang gozi. Apa itu gozi? Orang yang berjuang di jalan Allah, pengen kemudian di jalan Allah, pengen kemudian hidup mulia atau mati syahid. Ini kemudian pasukannya, namanya pasukannya Royal Janissaries. Semuanya sudah beres, tapi secara geopolitik masih ada masalah. Balik lagi kepada peta. Di mana ini? Di mana ini? Selat Bosphorus. Masih ingat tadi bentuknya Konstantinopel kayak apa? Segitiga. Nah, ini bentuknya Konstantinopel kayak segitiga di bawah kalau dilanjutkan, ya. Nah, Muhammad Al-Fatih bilang begini, kenapa kita tidak bisa menaklukkan Konstantinopel? Karena dari dulu Selat Bosphorus nggak pernah kita kendalikan. Makanya bala tentara datang dari sini, bala bantuan mereka datang dari sini, dan kita nggak bisa kontrol. Lalu gimana caranya biar bisa kita kontrol? Selat Bosphorus harus ditutup. Gimana caranya? Buyutnya pernah bangun benteng di sini, namanya benteng Anadolu Hisar, benteng daerah Anatolia atau benteng daerah Asia. Muhammad Al-Fatih pengen bangun benteng di depannya, namanya benteng Rumeli Hisar, benteng daerah Romawi. Ketahuan sama Raja Konstantinopel, Raja Konstantinopel bikin surat, woi kamu ini anak siapa? Kamu tahu nggak, dulu sultan-sultan sebelum kamu ketika dia pengen membangun sesuatu, maka dia minta izin kepada kami sebagaimana seorang anak minta izin pada bapaknya. Lu sudah bikin benteng di tanah orang, nggak pakai izin pula. Al-Fatih balas suratnya, saya kasih tahu, tempatmu adalah Konstantinopel yang engkau lindungi dengan pagar-pagarmu saja. Selain itu bukan tempat siapapun. Kalau aku ingin bangun benteng di sana, maka itu urusan saya, itu urusanku. Dan kalau engkau berbicara tentang sultan-sultan sebelum aku yang membangun itu, maka ketahuilah sultan yang sekarang berbeda dengan sultan yang kemarin. Yang tidak bisa mereka lakukan akan saya lakukan, yang tidak bisa mereka selesaikan akan saya selesaikan. Dan kalau kamu utus kemari lagi orang-orang yang ingin kemudian menghadang pembangunan benteng ini, saya yakinkan kepada engkau mereka tidak akan pulang dalam keadaan hidup. Diancam, nggak berani lagi datang. Lalu kemudian dilanjutkan pembangunannya. Ini bentengnya ibu sekalian, Rumeli Hisari, Anadolu Hisar, punyanya buyutnya, ini punyanya dia. Bagaimana kenyataannya? Ini kenyataannya. Anadolu Hisar 25 meter tingginya, ini mobil bila dibandingkan dengan bentengnya gede. Lah kenapa? Lihat nih, masuk pintu masuk mau ke WC itu harus naik angkot dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi kira-kira begitu. Ini gede sekali. Punyanya Muhammad Al-Fatih lebih gede lagi. Ini punyanya Muhammad Al-Fatih. 30.000 meter persegi. 30.000 meter persegi dengan 7 menara-menara raksasa, selesai dalam waktu 4 bulan. Berapa lama? 4 bulan. Ciri-ciri orang serius kerjanya cepat. Jelas sampai di sini? Kalau dia nggak serius, kerjanya lambat dan banyak alasan. Jelas sampai di sini? Oke, Muhammad Al-Fatih bangun tembok ini, bangun kemudian seluruh benteng ini dalam waktu 4 bulan dengan 5.000 pekerja. Setelah selesai sampai di sini, anak muda masih punya masalah. Apa masalahnya? Nih, legenda yang nggak pernah jebol selama 1123 tahun. Namanya tembok Konstantinopel. Lah kenapa nggak pernah jebol? 18 meter bro, 18 meter itu tingginya kayak gedung lantai 6 kayak sekarang. Lah kalau ada artis, kira-kira artisnya kayak begini. Kelihatan ibu-ibu? Nah ini artisnya nih. Dibandingkan dengan bentengnya, gede banget kan bentengnya. Dan gak hanya gede 18 meter, tapi 3 lapis. Lapis pertama, kolam, parit. Lebarnya 20 meter, dalamnya 10 meter. Kalau Anda mau nyerang Konstantinopel pakai kuda, kuda berhenti di sini, mohon maaf gak bisa lewat lagi. Kalau Anda pengen berenang, Anda dipanah dari sini. Tapi taruhlah batu aki Anda kuat, kebel gitu ya. Nah, Anda dipanah kebel, nggak mampu, nggak mempan. Anda manjat bunuh penjaganya, dipanah lagi dari sini. Dipanah, lempar batu, lempar minyak, dibakar gitu ya. Tapi kalau Anda kuat lagi, Anda mau manjat, boleh. Tingginya 8 meter, tebalnya sekitar 3 meter. Anda sampai di atas, berantem lagi, lempar batu, lempar panah, bakar. Jelas ya? Anda kemudian mau manjat lagi, oh boleh, ini 12 meter. 12 meter, tebalnya sekitar 5 meter. Kalau menurut Anda, kalau Anda jadi Muhammad Al-Fatih, gimana caranya biar bisa menaklukkan tembok Konstantinopel? Gimana caranya? Oh, sogok aja yang pegang pintu. Oh sorry, mohon maaf, ini nggak bisa disogok. Gimana caranya? Gimana caranya? Pakai meriam. Meriam nggak ada yang bisa menjebol tembok 3 meter tebal sama 5 meter tebal. Gimana lagi caranya? Hah? Lewat bawah.
ide yang bagus. Gali tanah lewat bawah sampai ke atas, di sini nanti kita bisa keluar. Ide yang bagus. Tapi orang Konstantinopel sudah lebih jenius. Mereka pasang di sini baskom air 1 meter 1 baskom, diisi air. Jadi kalau ada yang gali di bawah, getar. Dia tahu arahnya kemana. Dia buat lubang counter attack, disiram timber, disiram kemudian ter, dibakar di bawah. Bukan usul yang bagus lagi. Terus gimana caranya lagi? Naik pesawat. Belum ada pesawat, Mas. Terus gimana caranya lagi? Ya udah Ustaz, kalau gitu kita istighosa saja Ustaz. Lebih nggak menang-menang, paham teman sekalian. Maka Al-Fatih tahu kalau cara-cara yang sudah dibuat nggak berhasil, maka dia harus buat cara yang baru. Gimana caranya? Dia nggak tahu. Yang dia paham, wa may yattaqillah yaj'alhu makhrajan. Kalau bertawakal pada Allah, Allah kasih jalan keluar. Betul. Pucuk dicinta, ulam tiba. Suatu hari ada seorang seniman senjata namanya Orban. Orban ini berkebangsaan Hungaria, beragama Kristen, datang kepada Kaisar Konstantinopel karena kesamaan agama. Lalu dia bilang pada Kaisar, Kaisar, saya punya senjata, mau bikin atau tidak? Kaisarnya lihat, bagus juga senjata lo. Bikinnya berapa? Bikinnya segini, alat-alatnya segini, semua medianya begini. Kaisar bilang, kita lagi nggak ada duit bro, gini saja, setahun kamu tinggal di sini, kamu gak usah pergi kemana-mana. Nanti kalau kami sudah bisa kumpulkan uang, nanti kami buat senjatanya. Setahun dia tinggal di Konstantinopel, nggak dibuat-buat senjatanya. Namanya ahli senjata, nggak punya ideologi. Yang penting siapa yang bisa buat senjatanya. Datang dia ke tempat Muhammad Al-Fatih, nawarin rancang senjata. Bos, saya pengen buat senjata. Kalau pengen buat senjata, saya punya senjata baru. Al-Fatih katakan, lewat kemudian sekretaris yang nyatetnya, kata-katanya begini. Bisakah engkau membuat sebuah senjata yang bisa melontarkan proyektil sebesar ini? Muhammad Al-Fatih ahli fisika. Dia sudah tahu kalau ada proyektil sebesar ini, berarti rumusnya I sama dengan M kali A. Impact sama dengan massa kali percepatan. Kalau ada massa sebesar ini, bisa dilempar sama proyektil, itu pecah. Orban ahli fisika juga. Dia mikir, kalau ada meriam yang bisa nembak sebesar itu, berarti tembok bakal pecah juga. Dia bertanya dengan hati-hati, mohon maaf Sultan, apakah Sultan berkehendak untuk menghancurkan tembok Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih jawab, kalau iya kenapa? Orban menjawab lagi, kalau iya kebetulan. Wah, ibu sekalian, saya sudah tahu tentang sudut-sudutnya, saya bisa buat senjata seperti itu. Dibuatlah senjata Orban. Ini rancang senjatanya. Rancang senjatanya disebut dengan The Great Turkish Bombard, yang panjangnya 5,2 meter, kalibernya 0,7 meter, beratnya 18,2 ton. Paham teman-teman sekalian? Ini kemudian rancang senjatanya, jarak tembaknya 1,6 km, sekali muntah 682 kg batu. Paham teman-teman sekalian? Dibuat senjata ini, dites oleh Orban, 2 meter nyungsep di bawah tanah. Al-Fatih bilang, bagus, saya senang sekali. Tapi masih ada yang kurang ini. Apa kurangnya? Kurang gede, buat yang 2 kali lipat. Lu gimana caranya? Terserahkan kamu seniman senjatanya. Akhirnya dalam waktu 1 tahun, Orban membuat senjata, satu 5,2 meter panjangnya, yang satu 8,4 meter, yang lain 67 yang lain itu ukuran-ukuran normal. Ada 69, yang lain ukuran normal, dan kira-kira kalau sekarang kira-kira kayak begini. Di mana ini saat? Di Museum Fort Nelson, Portsmouth, Inggris. Kok ada di Inggris sih? Diambil sama Ratu Inggris. Jadi dia bilang, menurut kami senjata yang paling bagus sepanjang sejarah, yang merupakan senjata yang menentukan peradaban dunia atau yang mengubah haluan dunia adalah senjata ini. Maka dia bilang, please dong, gue minta satu. Ya sudah, kita kasih. Paham teman sekalian? Nanti kalau dia sudah bosan kita bawa balik lagi ya. Oke, nah ini kemudian meriamnya yang tadi. Kalau ada artisnya, kira-kira artisnya kayak begini. Nah ini artisnya ini. Kok ada artis terus Ustaz? Itu pesan sponsor. Paham ibu sekalian? Oke, ini sudah selesai semua. Akhirnya kemudian hari yang terjanji lalu kemudian dilakukan. 6 April 1453 Muhammad Al-Fatih menyerang Konstantinopel setelah persiapan-persiapan lewat 3 arah. Dari sebelah selatan lewat Laut Marmara, dari sebelah timur masuk kepada Teluk Tanduk Mas, lalu menyerang dari sebelah utara, dari sebelah barat lewat tembok Konstantinopel. Tembok yang tadi 3 lapis, masih ingat? Masih ingat? Panjangnya bukan 100-200 meter, panjangnya 7,5 kilometer. Dari ujung sampai ke ujung ini yang merah di luar ini 7,5 kilometer. Berapa panjang? 7,5 kilometer dari Cawang sampai ke Semanggi, paham ya? 7,5 kilometer panjangnya, dan itu 3 lapis. Lalu kemudian pasukannya, nih pasukannya.
400 kapal dibuat dalam waktu singkat untuk menembus dari sebelah lautan. Kapal-kapal kecil dibuat untuk menembus Teluk Tanduk Emas. Dan total 250.000 pasukan menyerang Konstantinopel dari sebelah daratan. Dan mereka jalan dari Edirne menuju kepada Konstantinopel. Dan mereka cerita mereka berjalan dalam waktu 2 bulan. Dan mereka kisahkan dalam bukunya. Apa kemudian kisah mereka? Ketika kami berjalan di siang hari, Anda tidak dapat melihat matahari tembus ke dalam terompah kami, karena tertutup oleh panji-panji kami dan oleh tombak-tombak kami. Dan pada waktu malam hari Anda tidak akan bisa melihat bumi karena tertutup oleh kemah-kemah kami. Sedangkan ketika mereka jalan sampai ke depan Konstantinopel, giliran orang Konstantinopel tulis dalam catatan harian mereka, kami menyaksikan pasukan muslim datang kepada kami seperti sungai dari besi, memenuhi pandangan kami dari pantai sampai ke pantai. Jelas sampai di sini? Termasuk kemudian meriam-meriam segede kingkong tadi. Dibawa dengan cara gimana? Karena beratnya minta ampun, maka ditarik oleh 40 kebo satu meriamnya. 40 kebo 100 orang yang ngeratain jalan. Karena kalau ada gundukan bahaya, dia nggak bisa jalan. Jelas ya sampai di sini? Oke, tanggal 5 April 1453 semuanya sudah berbaris di depan tembok Konstantinopel dari ujung sampai ke ujung pantai. Berdasarkan hadis Nabi, Nabi memerintahkan jangan memerangi manusia. Sebelum Anda pergi ke peperangan mereka, tawarkan mereka masuk Islam. Kalau mereka mau masuk Islam, nggak usah dilanjutkan perangnya, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Yang kedua, perintahkan mereka bayar jizyah. Kalau mereka tidak mau, perangi hanya yang berperang di antara mereka. Maka kemudian ditawarkan, bagaimana kalau Anda semua masuk Islam? Lalu kemudian rajanya berkata, lebih baik kami mati kalau begitu. Lalu gitu bayar jizyah, lebih baik kami mati kalau begitu. Ya sudah, peperangan dilanjutkan 6 April 1453. Al-Fatih membariskan pasukannya 1,5 kilometer di depan tembok kota, cukup jauh untuk bisa dipanah, tapi cukup dekat untuk bisa disaksikan setiap pasang mata orang-orang yang ada di Konstantinopel. Dan pada saat itulah, setelah tergelincirnya matahari, mereka sholat Jumat di sana. Karena 6 April 1453 bertepatan dengan hari Jumat. Kenapa hari Jumat orang-orang dulu mulai jihad? Ada yang tahu kenapa hari Jumat orang-orang dulu mulai jihad? Karena waktu itu terjadi sholat Jumat. Dan setiap sholat Jumat di seluruh penjuru negeri Islam senantiasa mendoakan, ya Allah menangkan pasukan kami di garis depan. Ya Allah menangkan pasukan kami yang sedang berjihad. Ya Allah berikan kebaikan pada mereka. Maka mereka memulai ketika sholat Jumat. Setelah selesai sholat Jumat, meriam pertama ditembakkan. Pertanyaan saya sederhana, yang menang Konstantinopel atau Roma? Yang menang Muhammad Al-Fatih atau Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih atau Konstantinopel? Pengennya, tapi ternyata kejadiannya adalah kalah total. Pasukan lautnya kalah total. 400 kapal dihabisi 27 kapal saja. Kok bisa? Karena mereka masih memegang teknologi kapal yang paling bagus. Teknologi kapal yang paling bagus adanya di Genoa, Venezia, Italia. Maka mereka buat kapal 10-14 kali lipat lebih besar daripada kapal-kapal kita. Kalah habis di lautan. Bagaimana dengan sebelah timur? Diganti dengan rantai segede kingkong. Kapal-kapal nggak bisa lewat. Jelas ya? Jadi ditutupi dengan rantai segede kingkong, kapal-kapal nggak bisa lewat. Bagaimana dengan sebelah barat? Meriam ditembakkan satu demi satu. Sedikit demi sedikit kemudian hancur kemudian temboknya. Tapi baru ketahuan kelemahannya. Apa kelemahannya? Reloadnya 3 jam sekali. Jelas sampai di sini? Nggak menang-menang. Tembak, hancur semen. Tembak, hancur semen. Tembak, hancur semen. Lama-lama kemudian orang 2 minggu setelah kemudian percobaan penaklukan, tanggal 6 mulai, tanggal 20 nggak tersisa secercah pun kemenangan. Yang ada sebaliknya, mayit-mayit bertambah banyak. Logistik semakin berkurang, orang-orang semuanya pada ngeluh, orang-orang pada capek, muncul suara-suara sumbang. Suara-suara sumbang. Apa itu suara sumbang? Pulang aja yuk. Kayaknya nggak bisa menaklukkan Konstantinopel deh. Serius pulang aja deh mas. Ini nggak bisa mas, ini gara-gara Muhammad Al-Fatih ambisius sekali, temperamental dia. Gara-gara dia banyak yang meninggal. Ingat baik-baik, ketika Anda punya satu hal yang sangat besar, proyek yang sangat besar, ujung-ujung pas mau selesai, itu pasti ada suara-suara sumbang. Pas ngerjain skripsi, pasti ada masa-masa mau nyerah. Betul begitu? Siapa yang sering naik gunung? Yang sering naik gunung? Ada yang sering naik gunung? Atau yang pernah naik gunung? Oh pernah. Pertanyaan saya sederhana, orang yang banyak nyerah ketika manjat gunung itu di awal, di tengah, atau pas sudah mau nyampe? Pas sudah mau nyampe, di tengah atau di bawah? Pas sudah mau nyampe, kok bisa begitu? Nggak tahu kenapa. Kayaknya godaan paling berat ada di situ. Lalu kenapa bisa begitu? Kayak kemarin, saya daki bukan gunung sih, daki bukit sama teman saya, cuma 600 meter doang. 600 meter aja jalan, udah luar biasa. Awal capek, pas mau nyampe ujung udah kelihatan bro, ujung udah kelihatan bro. Teman saya tiba-tiba ngomong gini, bro, pala gue pusing bro.
Kayak gue mau pingsan deh. Saya bilang, berarti antum nggak mau lanjut nih? Kayaknya gue mau pingsan, antum sendiri aja ke atas. Saya bilang ini, bro, kalau andai kan antum pingsan di sini, saya nggak bisa ngantar antum ke bawah. Lah kenapa? Karena ke bawah sudah nggak mungkin lagi. Masa saya bopong antum? Lah naik aja udah mau mati kita. Lah ini dia pingsan di sini. Ya lalu saya bilang dia gini, saya guyonan gini. Kalau antum di sini pingsan, saya bunuh antum, saya bunuh diri, kita di sini aja sudah. Karena saya nggak mungkin turun bawa antum, saya bilang gitu. Akhirnya dia bilang, ya sudah kalau gitu kita ke atas. Alhamdulillah nyampe, nggak ada yang pingsan, gitu kan ya. Artinya apa? Pas udah mau nyampe tuh ada yang nyerah, sama. Pulang aja yuk, kayaknya nggak bakal menang. Pasukan down, moralnya down. Al-Fatih tahu, kemudian Al-Fatih ngumpulin seluruh panglima-panglimanya, kemudian nanya pada mereka, kita lanjut perang atau kita pulang? Karena kayak ini nggak bagus. Kita lanjut perang atau kita pulang? Nggak ada yang berani ngomong. Lah kenapa? Al-Fatih 21 tahun tapi temperamental. Salah ngomong kena hukum. Lalu kemudian nggak ada yang berani ngomong. Yang berani ngomong seorang laki-laki sudah tua namanya Halil Pasha. Dia seorang penasihat dari zaman bapaknya Muhammad Al-Fatih. Lalu kemudian dia bilang begini, wahai Muhammad, saya lihat kamu dari kecil, lahir saya tahu. Tumbuh besar jadi seorang panglima hebat, keren luar biasa, dan sekarang tidak ada yang bisa untuk kemudian mengeluarkan kemampuan terbesar, menaklukkan Konstantinopel kecuali engkau. Tapi dari tadi saya nih ngelihat kamu tuh keras kepala, sombong. Kamu tuh nggak bakal berhasil kalau begini. Udah pulang aja dulu. Lebih baik kita terima daripada mereka uang, daripada kita melanjutkan begini. Ke belakang ternyata sudah diketahui Halil Pasha disogok sama Konstantinopel. Al-Fatih nggak suka dengar kata-kata begini. Kemudian sebelum selesai kemudian Halil Pasha ngomong, meja dibanting. Cejar! Seorang mu'alaf namanya Zaganos Pasha. Zaganos Pasha bilang, jangan dengarkan kata-kata dia. Sesungguhnya dia ingin memadamkan semangat dari dalam diri kita. Ingat baik-baik, saat kita pergi ke sini, yang kita inginkan bukan untuk kembali, tapi yang kita inginkan adalah salah satu di antara dua, hidup mulia atau mati syahid. Dan saya tidak mau kita takluk di bawah reruntuhan batu-batu ini, atau di bawah kemudian tumbukan batu-batu ini. Kerahkan tekanan, tingkatkan serangan, Allah bersama kita insya Allah. Lanjut atau pulang? Lanjut atau pulang? Kalau gitu kita juga lanjut. Oke, kalau gitu masalahnya masih ada. Apa masalahnya? Di sini rantai segede kingkong, nggak bisa lewat. Di sini pasukan laut nggak bakal menang. Di sini temboknya sangat kuat sekali. Maka salah satu penasihatnya bilang begini, Pak, rahasianya di sini Pak. Andai saja kita bisa masuk ke dalam Teluk Tanduk Mas, lalu kemudian bisa membombardir mereka dari sebelah utara, maka pasukan yang ada di sebelah barat, pasukan bertahan, tidak akan bisa mereparasi dinding seperti cepatnya sekarang. Berarti kita bisa bisa tembus temboknya. Kalau andai kan kita bisa masuk sini, tapi masalahnya ada apa di situ? Ada masalah apa di situ? Rantai segede kingkong. Bapak Ibu sekalian, gimana caranya supaya bisa masuk ke dalam? Oh, loncat, bukan lumba-lumba Bapak Ibu sekalian. Terus gimana caranya? Potong rantainya segede-gede begini, nggak bisa dipotong. Tabrak pakai kapal yang kandas. Gimana caranya? Pulang aja. Al-Fatih bilang, ketika pasukannya nggak ada lagi ide, Al-Fatih bilang gini, tenang, semua yang Allah berikan masalah, Allah pasti berikan solusinya. Dan saya sudah mikirin ini dari semalam. Sudah mikirin dari semalam? Sudah. Gimana caranya? Tenang, caranya gampang. Caranya begini, kita kan punya kapal. Kapalnya kita parkirkan dulu di Galata. Setelah kapalnya kita parkirkan di Galata, kapalnya kita angkat. Setelah kapalnya kita angkat, kita balikin lagi ke lautan. Gampang kan? Sekarang kapal kita sudah ada di lautan. Pasukannya bilang, betul juga ya, kenapa saya nggak kepikir dari tadi ya? Tapi mohon maaf Sultan, apakah Sultan lupa kalau Galata ini adalah sebuah bukit 60 meter? Al-Fatih bilang, saya tahu itu sebuah bukit dan saya tahu itu hampir mustahil. Tapi kalau Anda tidak menduga, maka pasukan Konstantinopel tidak akan pernah menduga. Ini strategi yang baik. Dan baca sirah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencoba satu strategi yang sama untuk perang yang berbeda. Rasul senantiasa memberikan kejutan pada lawan-lawannya. Ini yang kita lakukan. Prajuritnya berkata, nggak mungkin. Maka dia mengeluarkan satu quotes yang sangat luar biasa. Jangan bilang pada saya nggak mungkin kalau Anda belum mati dalam mencoba itu. Paham teman-teman sekalian? Jadi kalau Anda mati dalam mencoba berarti nggak mungkin, jelas ya. Tapi kalau Anda belum mati itu berarti mungkin. Maka kemudian disepakati pada tanggal 22 April 1453 kapal-kapal akan dinaikkan melalui Bukit Galata. Esoknya yang terjadi keajaiban strategi perang. 72 kapal pindah dari Selat Bosforus kepada Teluk Tanduk Mas dalam waktu 1 malam. Berapa kapal pindah? 72. Dalam waktu berapa lama?
Satu malam 23 April 1453 takbir berkumandang dari atas Bukit Galata. Orang-orang Konstantinopel langsung kaget, lari tunggang langgang naik ke atas menara, melihat ke atas Bukit Galata. Yang mereka saksikan adalah keajaiban strategi perang. Bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berkibar di atas Bukit Galata. Dan ketika mereka saksikan ke bawah, kapal-kapal perang satu persatu masuk dalam wilayah mereka. Yang mereka kira paling aman berubah menjadi wilayah paling berbahaya bagi mereka. Maka mereka bilang, Konstantinopel sudah selesai. Al-Fatih orang gila. Dia menjadikan ombak-ombak lautan sebagai tempat berlabuh kapal-kapalnya. Tapi dia juga menjadikan bukit-bukit sebagai pengganti daripada ombak-ombaknya. Tapi peperangan dilanjutkan sampai pada tanggal 27 Mei 1453. Akhirnya pada tanggal 27 Al-Fatih berhasil membuat lubang yang sangat besar dalam tembok Konstantinopel yang gak akan bakal bisa untuk direparasi lagi. Maka Al-Fatih bilang, mulai dari sekarang kalian semua saya perintahkan berhenti berperang. Sebab 2 hari dari sekarang, lusa kita akan membuat serangan terakhir pada Konstantinopel. Andaikan kita kalah, biar kita mati di bawah reruntuhan batu-batu ini. Tapi kalau kita menang, kota milik kita. Dan saya kasih tahu Anda semuanya, daripada saya tidak punya kota ini, lebih baik saya tidak memimpin sama sekali. Maka kemudian dia bilang, berhenti berperang pada tanggal 27, 28 seluruh pasukan diperintahkan berpuasa sunnah. Berpuasa sunnah untuk serangan terakhir pada tanggal 29. 28 dari subuh sampai maghrib semua pasukan berpuasa sunnah. Mereka menyiapkan diri kemudian dengan membaca Al-Quran, dengar kemudian nasihat para ulama. Ulama-ulama datang lalu mengatakan, dulu Abu Ayyub Al-Ansari rumahnya senantiasa disinggahi oleh Rasulullah. Sekarang Abu Ayyub senantiasa singgah ke Konstantinopel dan dimakamkan di sini. Apakah Anda tidak mau mendapatkan kemuliaan yang sama? Maka semuanya kemudian bersemangat. Pada tanggal 29 Mei 1453 jam 1 dini hari, Al-Fatih memimpin mereka untuk bertahajud. Setelah selesai bertahajud, kemudian bangun, kemudian setelah bangun daripada sujud, selesai tahajud, jam 2 dini hari Al-Fatih berkhutbah pada mereka dengan sebuah khutbah yang masih kita kenal dengan sampai dengan sekarang. Apa khutbahnya? Seandainya penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan. Dan salah satu mujizatnya akan kelak segera terbukti. Maka kita menjadi bagian daripada apa yang menjadi janji daripada hadis ini, yaitu kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu sampaikan pada pasukan satu persatu kemenangan besar yang kelak akan kita capai, menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu sampaikan pada setiap pasukan, wajib bagi setiap pasukan jangan sampai bermaksiat. Setiap pasukan jadikan syariat selalu di depan mata dia, jangan sampai maksiat. Kenapa? Karena Al-Fatih tahu persis penyebab kemenangan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan kasih kemenangan pada orang-orang yang bermaksiat. Jelas sampai di sini? Jangan maksiat. Kalau Allah kemudian melihat Anda bermaksiat, Allah tunda kemenangannya. Jangan maksiat. Nanti kalau mereka kemudian berperang, jangan mengusik tempat-tempat ibadah, jangan mengusik gereja, jangan mengusik para pendeta, jangan ganggu wanita, jangan ganggu anak-anak, berperang atas nama Allah. Jam 2 kemudian diatur strateginya. Bagaimana strateginya? Dibagi 3 pasukan. Pertama pasukan Azab, kedua pasukan Sipahi, ketiga pasukan Ingkisari yang tadi. Azab itu pasukan apa? Dalam bahasa Indonesia Azab artinya jomblo. Jelas sampai di sini? Yang jomblo katakan? Yang jomblo katakan? Enggak ada jomblo. Saya lihat wajah-wajah banyak jomblo. Nah nanti kalau Anda nanti sudah ada Islam, Anda mendapatkan kehormatan. Lah kenapa? Zaman dulu ada jomblo-jomblo itu membuat pasukan namanya pasukan Azab. Lah kenapa? Karena mereka mau diturunkan pertama kali ketika perang. Jadi jomblo zaman dulu berkualitas, paham ya sekalian? Mungkin dia mikir begini, hidup terlalu susah, terlalu banyak yang nanya kapan kawin. Jadi mereka mau cepat mati aja. Ini paham ya selesai. Nah pas pertama pasukan Azab jam 2 sampai jam 4 dikasih jatah. Jam 2 sampai jam 4 mereka merangsek, mereka membuat pasukan pertahanan menjadi capek. Jam 4 ditarik. Jam 4 ditarik, keluarkan pasukan Sipahi. Pasukan Sipahi merangsek lagi. Jam 4 sampai jam 6 gak terlihat kemenangan lagi. Tapi ternyata jam 6 dikeluarkan pasukan khusus. Sebelum matahari bersinar di sebelah timur, Konstantinopel is over. Konstantinopel ditaklukkan. Muhammad Al-Fatih masuk dalam Konstantinopel melalui pintu ini, kemudian mengucapkan, Alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Ditemani bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ada gurunya Syekh Aksyamsuddin mendoakan buat dia. Dengan kudanya dia langsung menuju kepada gereja Hagia Sophia. Selama perjalanan menoleh ke kiri, menoleh ke kanan sampai mengucapkan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sampai ke depan Hagia Sophia, dia turun dari kudanya, tidak mampu menahan rasa harunya.
tubuhnya, dia kemudian sujud ke arah Makkah, kemudian melepas sorbannya, mengambil segenggam tanah Konstantinopel, menaburkan ke atas kepala dia, supaya perwujudan bahwa dia hanyalah dari tanah saja. Masuk ke dalam gereja Konstantinopel, Hagia Sophia, mendapati ribuan orang menangis histeris karena mereka takut mereka akan dibunuh, karena mereka kira itu adalah balas dendam kaum muslimin atas penaklukan Spanyol pada mereka. Lalu kemudian mereka katakan, kami minta maaf, kami tidak mau dibunuh, kami minta maaf, kami tidak mau dibunuh. Al-Fatih katakan, tenang, kalian tidak akan pernah disakiti oleh siapapun. Siapa yang pengen tetap tinggal di tempat ini, maka tinggallah di kota ini. Tempat properti mereka tidak akan pernah diganggu oleh siapapun. Tapi yang pengen keluar daripada kota ini karena tidak mau dipimpin oleh Islam, silakan keluar daripada kota ini. Tapi kalian akan dijamin nyawanya sampai di depan gerbang kota. Kami tidak akan mengganggu Anda juga. Tapi kami minta tempat ini dijadikan sebagai masjid. Paham teman-teman sekalian? Tempat paling indah di dunia, tempat paling megah di dunia, tempat paling besar di dunia jadi masjid. Zaman sekarang jarang orang pengen buat masjid di tempat paling bagus. Buat masjid di tempat-tempat sisa, betul begitu? Lihat aja di mall-mall, paling atas, kalau nggak paling bawah, dekat sama kayu-kayu, pipa-pipa, nggak jelas gitu kan ya. Masya Allah. Ini jadi tempatnya sebagai masjid. Hari itu juga Al-Fatih mengatakan, siapa yang mau kemudian untuk membersihkan, silakan bersihkan masjid ini. Tapi siapa yang mengganggu tempat ini, dia berurusan dengan saya. Pasukan-pasukan dikerahkan, bersihin Hagia Sophia. Berhala-berhala dikeluarkan untuk kemudian menjamin tempat ini sebagai masjid. Gambar-gambar yang nggak bagus kemudian dihapus, ditimpa pakai tanah liat, kemudian dicat dengan bagus. Mihrab digeser ke sebelah kanan 9 derajat agar ngarahnya awalnya ke Syam, arahnya ke Baitul Maqdis, arahnya sekarang ke Mekah. 9 derajat digeser, dibuatin mihrab paling bagus. Semuanya selesai sebelum asar. Dan asar, azan berkumandang pertama kali di Konstantinopel tanggal 29 Mei 1453. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berkumandang di sana. Pada waktu itu asar mereka sholat pertama kali. Dan sampai sekarang itu kemudian masih kita bisa lihat. Tapi sayangnya tempat ini bukan masjid lagi, tapi sekarang sudah jadi museum. Nunggu pemberani-pemberani daripada Islam yang mau masuk lagi ke kota ini lalu menjadikan lagi sebagai masjid. Itu namanya Hagia Sophia. Baik, 11.36, alhamdulillah. Sebentar lagi ya. Baik, kalau gitu kita lihat. Apa intinya teman-teman sekalian? Ini inti materinya. Tadi cuma pendahuluan, ini inti materinya. Apa inti materinya? Ini inti materinya. Lihat baik-baik. 54 hari perang, 825 ton penantian. Berapa lama mereka menanti? 825 tahun. Semenjak keluar dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, latuftahanal Konstantiniyah, akan takluk kota Konstantinopel. Saat itu sekelompok orang Muslim percaya, yakin, tapi yang lain mencaci maki, lalu bilang begini, ngayal lu, nggak mungkin, stres, gila. Paham teman sekalian? Rasul dibilang gila, ngayal, stres, gak punya otak dan sebagainya. Tapi sekelompok muslim percaya. Mereka mewariskan keyakinan mereka generasi demi generasi. Kemudian mengatakan pada mereka, nak, kamu lanjutkan perjuangan. Nak, kamu lakukan perjuangan. 825 tahun setelahnya, kemudian datang seorang pemuda 21 tahun masuk ke dalam kota lalu berkata, Rasul kami tidak pernah bohong. Berapa lama perjuangannya? 825 tahun. Nggak berhenti-berhenti, nggak ada yang merasa capek, nggak ada yang pernah merasa bosan, nggak ada yang futur. Kita kadang-kadang baru berjuang setahun, 2 tahun sudah futur. Sudah minta sama Allah, kapan perjuangan kita selesai? Kapan kemudian kita berhenti aksi-aksi terus? Dikit-dikit aksi, dikit-dikit aksi. Kapan selesainya? Sabar mas. Perjuangan itu kadang-kadang lama. Tapi coba lihat apa yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini. Pelajarannya adalah apa rahasia mereka? Ini rahasia mereka. They believe in something that cannot be seen by eyes. Mereka percaya pada sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata. Dan ini penyakit orang zaman sekarang. Segala sesuatu harus dilihat oleh mata. Tidak bisa membayangkan dengan keimanan. Coba lihat baik-baik. Ibu-ibu tahu siapa yang syahid pertama kali di dunia ini? Siapa yang syahid pertama kali di dunia ini? Ada yang tahu? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Siapa namanya? Sumayyah. Lihat, jihad diwajibkan kepada laki-laki, tapi syahid yang pertama kali perempuan. Itulah the power of mak-mak. Sumayyah disiksa bersama keluarganya. Ammar bin Yasir diikat tangannya di sebuah tempat, menyaksikan orang tuanya dibunuh di depan mata dia karena beriman pada Allah. Bapaknya disalib di pohon kurma. Ibunya dicemeti, dicambuk, sampai kemudian dia meludahi yang menyambuk, kemudian yang mencambuk, kemudian nggak suka, nggak senang, mengambil tombak, ditusuk dari kemaluan sampai tembus pada lehernya. Ketika itu terjadi, Rasulullah lewat di depan mereka dalam keadaan penyiksaan seperti itu. Apa kata Rasulullah? Rasul nggak bisa berbuat apa-apa karena waktu itu Rasul belum berkuasa. Rasul katakan pada mereka, Sabron ala yasir,
sabar wahai keluarga Yasir. Sabron ala Yasir, fa inna mau'idukumul jannah. Sesungguhnya Allah sudah menjanjikan surga bagi kalian semuanya. Ketika mendengarkan kata surga daripada Rasulullah, apa kata Sumayyah? Ya Rasulullah, surganya sudah di depan mata saya ini. Dia seolah melihat surga. Padahal mungkin dia matanya sama kayak kita. Tapi kenapa dia mata melihat surga? Karena bagi dia kenyataan di depan mata dia jauh kalah dibandingkan janji Rasulullah SAW. Ketika di parit tadi ada dua kelompok. Satu siapa namanya? Yang benar-benar beriman. Yang kedua, Yahudi yang terpaksa. Lihat, Yahudi yang terpaksa dengar bisyarah, dia kemudian ketawa, dia bilang gak mungkin, Anda gila. Yang yakin, yang benar-benar beriman, yakin berusaha sebaik-baiknya merealisasikan. Pertanyaan saya, mau jadi yang mana? Yang benar-benar beriman atau Yahudi yang terpaksa?